Assalamualaikum Pak Marno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Marno, saya mengganggu, minta waktunya sedikit untuk Pak Marno karena saya dari CGP Angkatan 10, saya dari SDN 2 Pemanang Baru yang pengembangan dalam pendidikan pembelajaran, melaksanakan tugas demonstrasi konseptual 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, nggak apa-apa, saya siap. Pak Marno sehat? Alhamdulillah, anak paling penting kesehatan. Pak Marno sudah lama ya menjadi kepala sekolah di SDN 1 ini? Alhamdulillah, ya kurang lebih sekitar 7 tahun Bu. Di SDN 1 Makan Baru ya Pak ya? Pastinya di sini banyak sekali ya Pak suka dukanya, atau mungkin banyak juga dilema etika atau kasus-kasus yang lain ya Pak ya? Yang jelas ya, kalau di instansi itu insya Allah pasti ada Bu, sedikit banyak pasti ada. Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, semuanya itu di suatu instansi itu mau etika atau rujukan moral itu pasti ada Bu. Tapi gimana Pak? Tapi ya semuanya itu memang sudah menjadi tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Ya mau tidak mau beban itu berada di pundak kepala sekolah, ya harus kita hadapi dan harus kita selesaikan dengan mungkin kalau tidak bisa sendiri, ya mungkin saya mencari teman-teman yang lebih berpengalaman atau mungkin teman-teman yang pilihan saya untuk yang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu yang karena kita dilema ya Pak ya, jadinya sama-sama benar, jadi mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Ya, saya mengambil keputusan kebajikan ini memang apa ya, yang namanya dilema itu kadang-kadang ya saya rasakan itu berat, tapi ya contohnya itu gimana? Maksudnya dilema selama Bapak mengalami itu apakah dengan guru atau dengan apa, itu maksudnya salah satunya seperti apa Pak? Yang sering, yang bukan sering ya, artinya yang pernah saya alami itu adalah dilema dengan sesama guru. Pertama kadang-kadang ya guru itu kan apa ya, yang namanya orang banyak ya kan, tentunya ya pemikiran kita tidak sama, terus apa ya, pengalaman tidak sama, terus kadang-kadang ya apa ya, secara tanggung jawab kadang-kadang ada yang ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, tentunya ada kekurangan, ada kelebihan itu ya mungkin ada salah seorang yang mungkin harus kita selesaikan dengan secara pendekatan secara pribadi, atau mungkin kalau secara pribadi mendengarnya ya saya juga ada kondisi situasi. Baik, Bapak selama di sini mengambil keputusan yang mengandung nilai kebijakan ya Pak ya, yaitu mungkin dengan teman sejawat, yaitu dengan anggota guru di sini ya Pak ya, yang mungkin problema itu membuat Bapak dilema ya. Jadi langkah-langkah apa Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema itu, untuk menyelesaikan dulu? Ya baik, untuk langkah-langkahnya ya, yang pertama kadang-kadang ini saya ambil, saya lihat dulu dari secara pendekatan secara pribadi. Nah kadang-kadang secara pribadi itu ya ada efek apa, ada negatifnya, positifnya, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau secara pendekatan secara pribadi itu ada positifnya, jadi seorang itu kadang-kadang orang lain nggak mengerti permasalahan itu kemana-mana. Tetapi kadang-kadang nggak selesai. Kalau nggak selesai ya kadang-kadang saya mencari solusi yang lain, kadang-kadang mencari dengan teman-teman, atau kita kumpulkan dengan teman-teman, saya mencari pendapat, mungkin pendapat guru-guru, mungkin ada teman yang si A mengalami seperti ini, masalah dengan kepala sekolah mungkin mengenai tugas, saya dengan secara pendekatan pribadi itu belum bisa selesai. Jadi tolong kepada Bapak Ibu yang punya pengalaman silakan untuk berbagi informasi kepada sekolahnya untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, berarti Bapak itu dengan memang sudah peraturan tapi tetap menggunakan perasaan ya Pak ya, dan juga mengingat itu walaupun individu tetapi untuk berkelompok itu ada dampaknya atau tidak gitu ya Pak ya. Jadinya memang Bapak menggunakan nanti hasil akhirnya itu apa gitu, jadi memang betul-betul harus dipikirkan gitu ya Pak ya. Selanjutnya yang mau saya tanyakan adalah Pak, apa saja sih Pak yang selama ini dianggap efektif gitu, yang bisa membantu Bapak gitu efektif dalam penyelesaian kasus tersebut? Ya alhamdulillah selama ini yang saya alami, yang sudah saya rasakan dan sudah
ada beberapa kasus yang kita selesaikan untuk yang secara efektif itu secara pendekatan pribadi. Dari pendekatan pribadi itu contoh, misalkan saya lihat kondisi dan situasi si orang yang bersangkutan yang masalah tersebut, mungkin orang itu masih ada masalah apa enggak, dan situasinya mungkin dalam keadaan nyaman apa enggak. Sebab kalau mungkin nggak ada apa yang masih ada masalah dan nggak ada masalah itu, kalau misalkan diajak untuk memecahkan masalah itu kadang-kadang ada masalah, sehingga kadang-kadang saya mengambil kebijakan itu ya saya lihat situasi dan kondisi seseorang itu. Jadi maksudnya Bapak itu penyelesaiannya itu kalau bisa awal-awal itu tidak dipublikasi ya Pak ya, kalau bisa menjaga nama baik sekolah gitu, dan reputasi seorang guru ya Pak ya, jangan sampai jatuh di hadapan teman sejawat, apalagi di depan murid gitu ya Pak ya. Jadi Bapak menjaga banget reputasi atau nama baik ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan saya adalah apakah Bapak dalam penyelesaian itu memiliki jadwal, atau mungkin saat itu diselesaikan, atau mungkin jadwal yang harus mencari tempat yang terbaik, atau mungkin melibatkan orang lain, atau mungkin didiskusikan dulu gitu Pak? Kalau jadwal yang secara ini tidak, yang jelas lihat situasi dan kondisi. Contoh misalkan apa ya, permasalahan itu tergantung dengan apa ya, kebutuhan sekolah itu sendiri. Contoh misalkan kalau memang itu ada permasalahan yang harus kita selesaikan, ya kita harus selesaikan dengan secara baik-baik atau secara individu. Itu biasanya yang paling efektif. Sebab nanti kalau misalkan nggak secara individu dan orang lain, berarti kita membuka seseorang. Baik, jadi Bapak sangat bijaksana ya. Jadi perasaan dan kebijakan itu harus ada ya Pak, karena memang kalau lingkup kita keluarga itu dibuat walaupun di lembaga, tapi kita buat seperti keluarga gitu ya. Selanjutnya pertanyaan saya Pak, tantangan apa Pak yang selama ini Bapak dalam mengambil keputusan itu mungkin ya ada tantangan-tantangan seperti apa gitu Pak? Ya kalau tantangan itu pasti ada Bu, sebab namanya lembaga atau mungkin di keluarga itu, contoh dalam satu keluarga itu seorang bapak itu pasti kalau mungkin anaknya 5, saya contohkan aja Bu ya, anaknya 5, ya kelima-limanya itu tidak sama. Ada yang kita harus tahu karakter salah satu masing-masing anak itu sendiri. Dan karakter masing-masing itu kalau sudah kita kuasai, tentunya si A dan menyelesaikan seperti ini, si B caranya seperti ini, terus si C seperti ini. Nah, tantangan yang lebih ini, yaitu memang sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah. Tentunya kalau kita ambil kebijakan, ya tentunya harus yang apa ya, kita siap apa yang kita apa ya, kebijakan itu mungkin secara manusiawi ya kan, itu minimal itu tidak ada pertimbangan, dan secara manusiawi yang jelas apa risiko itu udah siap kita terima Bu. Artinya Bapak dalam pengambilan keputusan itu tantangan pasti ada, tetapi konsekuen dalam hari akhirnya ya, keputusannya apakah ke murid itu kalau bisa sih dampaknya tetap ke murid itu lebih baik gitu ya Pak ya. Selanjutnya pertanyaan saya Pak, apakah ada Pak yang membuat Bapak mudah gitu, maksudnya mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan gitu Pak? Ya, apakah ada seseorang atau tokoh yang memang menjadi Bapak pegangan untuk mempermudah gitu menyelesaikan problem? Ya memang itu suatu masalah itu memang ya tadi tentunya kadang-kadang tidak bisa dengan pendekatan, nggak bisa diselesaikan dengan apa ya, dengan pendekatan atau istilahnya Pak Mata. Nah itu kadang-kadang saya mengambil mencari informasi atau mencari pendapat teman sejawat yang lebih pengalaman tentunya, sehingga permasalahan-permasalahan itu kita gali dan bagaimana cara menyelesaikannya itulah dari informasi dari teman yang kita Bu. Jadi Bapak tetap membuat tim gitu ya, membuat tim permasalahan untuk berkolaborasi dalam penyelesaian kasus di Rima Etika Bapak ya. Apakah Bapak memiliki jadwal atau diselesaikan saat itu gitu Pak? Ya kalau bisa jangka panjang, bisa jangka pendek gitu. Kita lihat dulu dari permasalahannya Bu. Kalau permasalahan itu memang berat dan kira-kira agak aneh, ya itu saya pakai yang jangka panjang. Tetapi kalau memang itu sekiranya permasalahan itu hanya apa ya, ringan dan cukup diselesaikan dengan 4 mata, itu kita selesaikan dengan cukup 4 mata. Baik Pak, dari semua pengalaman gitu ya Pak ya, dilema etika atau mungkin rujukan moral sebagai Bapak seorang pemimpin selama 7 tahun ya Pak ya, di SDN 1 Kecamatan Baru ini, apakah Bapak apa yang dapat dipetik gitu Pak, diambil pembelajarannya gitu dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya alhamdulillah dengan adanya banyak masalah itu tentunya dari para sekolah juga banyak pengalaman banyak hikmahnya tentunya yang saya dapat detik untuk hikmahnya itu ya tentunya bisa memilah dan memilih Bu. Tentunya ya semua itu pasti ada konsekuensinya, ada risikonya. Nah risiko sebagai kepala sekolah ya harus kita terima, tapi ya
apa ya, mudah-mudahan minimal sebagai pemimpin itu ya yang namanya bijaksana itu belum tentu benar Bu. Ya, yang namanya bijaksana itu belum tentu benar dan bagi kepala sekolah atau tapi belum tentu benar bagi orang lain. Tetapi ya semuanya itu ya memang udah resiko sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin Bu. Baik Pak, mungkin wawancara saya cukup. Jadi Pak Sumarno sebagai seorang kepala sekolah sangat menginspirasi saya Pak. Jadi kalau misalnya masalah itu seperti apa ya, tidak bisa harus dadakan diselesaikan, harus memang menggunakan apa risikonya, apa mungkin hari akhirnya bagaimana, bisa bertanggung jawab atau tidak, bagaimana dengan murid, karena memang kita selaku guru itu adalah bagaimana murid biar lebih baik dan lebih maju lagi ya Pak ya. Yeah. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf ini kalau mengganggu waktu ya Pak ya. Sama-sama. Jadi Ya, Bu, ya. Pak Mano memang luar biasa sekali, yang memang saya mendengar dari beberapa pertanyaan saya tadi memang rasa bijaksana gitu, kebajikan Pak Mano memang luar biasa untuk seluruh rekan-rekan anggota Dewan Guru ya Pak. Gitu juga untuk kemajuan murid-murid di SD ini. Semoga Bapak kedepannya lebih baik. Amin, amin. Jadi seorang pendidiknya, sebagai kepala sekolahnya, Amin. sangat menginspirasi saya. Amin, ya. Terima kasih Pak. Saya cukupkan di sini dan saya pamit undur diri Pak. Assalamualaikum Pak Mano. Ya, sama-sama. Saya juga yang mohon maaf, sebaliknya saya sebagai tuan rumah mungkin ya, dan mungkin saya sebagai pemimpin kepala sekolah ya seperti ini kemampuan saya, dan insya Allah ke depannya dengan adanya dengan ada komunikasi seperti ini, insya Allah ya mungkin yang kekurangan saya bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Undur diri ya Pak Mano. Ya. Assalamualaikum Pak Sutris. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Mohon maaf ini mengganggu di waktu istirahatnya Pak. Iya enggak. Saya dari guru penggerak angkatan ke-10 ada tugas 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Iya. Jadi mohon keluar waktu Bapak. Terima kasih. Ini begini Pak, yang mau saya tanyakan adalah selama Bapak sebagai menjadi seorang pemimpin Pak, apakah ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Setiap ini mesti ada, dimanapun mesti ada. Cuman setiap organisasi atau lembaga itu kasusnya mungkin mesti berbeda. Jadi contoh tempat saya ini, yang selama ini yang saya rasakan itu masalah absen online. Nah itu. Jadi banyak yang berpendapat, ada yang berpendapat bahwa absen online itu sementara ini hanya uji coba. Sedangkan saya pribadi itu selalu menganjurkan kalau absen online itu check in dan check out itu harus selalu di lokasi. Nah tapi walaupun demikian, saya itu nggak harus menekan harus di situ, karena itu hanya mereka. Misalnya nanti ada masalah mereka, yang penting saya hanya memberikan arahan itu seorang pemimpin. Nanti kalau misalnya saya diam, saya salah. Jadi saya selalu ngomong dan ngomong, memberi wawasan, memberi arahan bahwasanya absen online itu sifatnya wajib, itu in di tempat, check out juga harus di tempat, walaupun di situ ada diameter 100 meter, nah itu maksimal. Tapi ada juga yang Pak itu check out di rumah bisa, ya terserah, saya nggak memaksakan masalah check out itu. Mana alhamdulillah kalau check in ya tepat waktu, jarang sekali yang terlambat. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, yang satu benar dan mengandung nilai kebajikan. Yang selalu saya pakai itu kita selalu nggak lepas dari bermusyawarah. Saya kebijakan bermusyawarah, saya membuat kebijakan, saya membuat keputusan itu. Kalau kira-kira keputusan saya itu kurang pas, kadang saya juga minta masukan dengan bawahan. Jadi jangan, saya itu nggak mau. Walaupun saya itu seorang kepala sekolah, saya harus begini enggak. Jadi karena kita itu sifatnya itu makhluk sosial, kita perlu berorientasi dengan kawan, perlu berobservasi dengan kawan, jadi saya gunakan. Sehingga kita membuat kebijakan dan keputusan yang baik, yang semua bisa pakai. Langkah-langkah apa Pak, prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya yang pertama kita selalu mengumpulkan, kita selalu koordinasi, tidak hanya dengan guru, kadang kalau itu berkaitan dengan murid, saya juga berkolaborasi dengan wali murid. Saya minta sumbangsih dari wali murid. Kadang sudah pernah saya itu ada masalah di sekolah itu, saya itu minta arahan dari kepala desa, ada pernah. Cuman itu sifatnya ringan itu loh, hanya saya minta pendapat. Selanjutnya hal apa saja Pak yang selama ini
dianggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dalam dilema etika itu Pak? Itu masalah sosial. Jadi bagi saya itu sangat rentan sekali. Kenapa kadang-kadang kita membuat kebijakan seperti ini, kadang-kadang ada yang kurang pas, dikira berpihak ke sini. Nah, makanya saya itu nggak mau guru saya itu berpetak-petak. Kadang-kadang kan ada yang berpetak-petak, misalnya ini kelompok ini, saya nggak mau. Jadi kalau udah di situ, ibaratnya satu gelas kita minum bersama gitu, ibaratnya. Jadi nggak boleh di sana itu pakai minum sprite sini air teh sini kopi sana, enggak. Jadi sama, kita minum kopi semua, itu istilahnya loh. Apa saja Pak selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan itu mesti ada. Kadang-kadang kita juga membuat keputusan secara musyawarah. Itu pun kadang masih ada masalah juga. Ada yang nggak pas juga. Tapi walaupun demikian, karena itu udah kesepakatan ya kita jalankan, gitu loh. Nanti ada perubahan. Nanti kalau misalnya kira-kira itu ada yang sangat ristan sekali ya kita musyawarahkan kembali. Tapi kalau misalnya sifatnya masih enteng, masih bisa diatasi dengan kita lanjutkan keputusan kita. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu kalau untuk menyelesaikan masalah tinggal kita melihat masalahnya. Kalau istilahnya masalahnya itu bisa diatasi spontanitas. Kalau misalnya itu tidak bisa, kita membuat jadwal di situ karena saya juga selalu menyediakan buku penyelesaian masalah, baik itu dari untuk murid atau untuk guru itu ada bukunya. Jadi misalnya tanggal sekian ada masalah, belum bisa selesai, tanggal sekian kita ketemuan. Nah di situ kita jadi ada agendanya tersendiri. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Itu ada, boleh dikatakan pihak ketiga yang selalu kita sebagai sandaran, karena di situ yang namanya komite sangat penting. Nah anggota komite, terutama pengurus komite, kemudian anggota itu wali murid. Nah pengurusnya itu kalau misalnya saya ada masalah yang kira-kira ini saya selalu panggil, kita mintai pendapat. Nah itu sandaran saya. Selain dari guru-guru, yang guru-guru istilahnya di situ sebagai guru yang senior. Kadang-kadang walaupun muda, kalau dia itu saya pandang senior. Contoh, guru muda terlama di situ, gitu loh. Itu ibarat makan garamnya udah kenyang, gitu loh. Jadi bisa, bahasanya itu kalau bahasa Jawa bisa untuk bat-batan. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak dalam pembelajaran ini, apa yang Bapak petik dalam pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini Pak? Kalau pengalaman untuk pengambilan keputusan itu, saya itu walaupun demikian saya harus selalu belajar. Jadi walaupun saya itu setelah ada dilema itu bisa saya selesaikan, saya pun nggak cukup di situ, nggak cukup sampai di situ. Saya harus belajar bagaimana kedepannya supaya nggak ada lagi gitu loh. Tapi walaupun bahkan masih ada, namanya kan kita berhadapan dengan makhluk sosial, nggak mungkin nggak ada masalah. Iya, nah itu. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah membantu proses tugas saya. Untuk waktu dan tempatnya terima kasih Pak. Sama-sama. Undur diri. Pamit ya Pak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Selamat sore. Oke, ketika apa yang bisa aku bantu? Bu Nancy kan sudah udah lama ya Bu ya menjadi kepala sekolah SMP 2 Negeri Ampalas ya Bu ya. Pastinya banyak suka duka ya Bu ya. Apakah Ibu pernah mengalami kasus-kasus dilema gitu Bu? Kasus-kasus dilema, kayaknya kesehariannya penuh dengan dilema ya ketika tahu sendiri lah ya, sebagai seorang pemimpin itu kita bisa mengakomodir kepentingan orang banyak. Mungkin dalam setiap keputusan itu tadi, karena kita menemui keputusan-keputusan itu yang bertentangan dengan hati kita. Kadang ada yang memang sudah selaras dengan hati dan pikiran kita. Apakah Ibu maksudnya dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Itu tadi ya. Kapan kasus itu merupakan sebuah dilema etika dan kapan kasus itu merupakan sebuah tuntutan moral?
Nah itu biasanya aku merasakannya kembali ke hati nurani aku, jadi kan kalau aku merasakan terpaksa mengambil keputusan itu, sedangkan itu bertentangan dengan hati kita, pikiran kita, nah itu aku menganggapnya itu adalah sebuah rujukan moral. Gitu. Ada beberapa kasus memang atau permasalahan ya yang terpaksa, amat sangat terpaksa kita tuh melakukan sebuah keputusan yang masuknya ke rujukan moral. Sebenarnya kita melakukannya bukan untuk diri kita sendiri ya, ketika, tetapi ada semacam peraturan yang memang ternyata harus kita melaksanakan ataupun tidak melaksanakan peraturan itu dengan ada sisi baik di balik itu gitu ketika. Nah kalau yang keputusan yang mengandung genetika berarti antara dua buah keputusan yang memang kita dua-duanya benar tapi harus kita pilih salah satu kan ya, dengan berdasarkan pertimbangan yang ada. Nah itu memang benar, banyak sekali kita menemui dalam keseharian itu kita mengambil keputusan di posisi itu. Jadi dalam menjadi seorang pemimpin itu sepertinya udah hampir seperti makanan ya Bu ya, bahwa di Lemo juga itu udah seperti makanan karena selalu kita jumpai ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan, mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus itu di mana dua kepentingan itu benar-benar sama-sama benar keputusannya itu. Itu. Berarti ini posisinya kita dihadapkan ke dilema etika. Iya. Kita menjumpai permasalahan di mana kita harus menentukan salah satu, mengambil keputusan atau pilihan ya, keputusan yang tepat. Memang dua-duanya tepat gitu, tapi kita harus memilih ya. Nah itu memang misalnya di kami sekolah aku pernah menjumpai itu selama ini kalau dalam pembayaran guru honor ya, itu kan kita ada juknis karena berasal dari dana bos, maka kita harus patokannya dari dana pos ya. Nah di situ disebutkan bahwa untuk pembayaran pegawai, honorarium pegawai itu tidak diperbolehkan untuk guru-guru yang tidak memiliki NUPTK, nomor unik tadi ya, untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Tetapi kenyataannya kondisi saat ini kan untuk mencari guru ber-NUPTK itu tidak mudah gitu. Nah sedangkan kondisionalnya itu kita harus cepat mendapatkan guru pengganti gitu kan. Kebetulan kemarin ada 4 guru P3 yang diangkat sebagai P3K dan harus mengajar di sekolah lain. Kita mencari pengganti untuk keempatnya sesuai dengan makro yang ditinggalkan itu kan nggak mudah ya. Akhirnya dengan sangat terpaksa sekolah itu mengambil keputusan ya, itu melibatkan guru-guru yang memang tidak memiliki NPTK untuk dapat mengajar di sekolah. Nah di sini kan antara kalau kita nggak ngangkat nanti anak-anak nggak belajar, nggak punya guru, sedangkan kalau kita mengangkat ternyata tidak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Nah di sini jalan keluarnya itu tadi aku ambil tetap untuk mengangkat, jadi kan kondisional ya, sangat mendesak, jadi tetap melakukan memilihnya yang mengangkat guru yang yang mengangkat tidak ber-NPTK supaya pembelajaran di sekolah tetap terlaksana dengan baik dan lancar. Ya, jadi Ibu mengambil langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa dilakukan ya Bu ya, yaitu mengambil langkah untuk mengambil tetap guru ya Bu, membantukan sekolah. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia itu? Untuk contoh kasus yang tadi ya, saat kita sekolah harus memutuskan mengangkat guru pengganti untuk guru P3K yang sudah ditugaskan keluar ya. Di situ yang paling utama langkah itu yang kita ambil, kita musyawarah dulu itu ketika kita memanggil tim manajemen sekolah, ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, kemudian bendahara gitu ya, kemudian perwakilan dari orang tua atau komite di sini ya. Di situ kita diskusikan. Tadi nggak lupa juga ada tim manajemen kita libatkan. Kita diskusikan untuk kondisi ini seperti apa nih gitu kan. Penggantinya kita untuk penggantinya seperti apa nih langkah berikutnya gitu kan. Akhirnya kita membuat pengumuman informasi yang keluar bahwa sekarang membutuhkan guru mapel bidang studi seperti ini dan ini ada 4 orang lebih. Nah di situ ternyata seiring waktu yang mendaftar itu guru-guru baru, jebolan fresh graduate baru ya, tapi belum memiliki NPTK gitu. Nah sementara guru yang P3K tadi sudah ditugaskan di tempat yang baru kan, nggak mungkin kelas kosong kan begitu. Akhirnya itu tadi karena sudah kita putuskan bersama untuk kepentingan bersama di sekolah,
supaya apa ya, aku tidak salah mengambil langkah dengan teman-teman di sekolah itu, kita tetap berkomunikasi dengan dinas pendidikan ya, khususnya yang bagian kepegawaian yang terkait dengan penggunaan dana BOS ini. Gitu. Jadi kita izin bahwa kita mengeluarkan dana BOS untuk kondisi guru-guru yang tidak memiliki pendidikan. Baik Bu, jadi Bu sudah izin ke dinas untuk menggunakan biaya BOS ya Bu ya, bahwa dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu. Dalam mengambil keputusan itu Bu, apakah Ibu mendapatkan atau tantangan dalam pengambilan keputusan itu Bu? Ya, tantangannya itu tadi konsekuensinya ya, takutnya ke depannya gitu kan, keputusan yang kita ambil itu ada berbuntut apa ya, karena tidak sesuai ketentuan, tapi ini untuk kepentingan orang banyak gitu kan. Gimana ini kondisinya mendesak gitu, untuk mencari guru PTK sulit, nggak semudah gitu, apalagi harus sesuai dengan linear dengan mata pelajaran yang akan diampu gitu. Jadi ya itu tadi tantangannya adalah bagaimana mengatasi situasi yang mendesak ini agar tidak ada yang merasa dirugikan, terutama anak-anak gitu. Itu ketika, karena kalau mau diberikan beban mengajarnya ke guru-guru lain di sekolah itu, sementara mereka juga sudah pada full jam mengajarnya gitu. Jadi terpaksa memang harus dari luar gitu. Gitu ya Bu dalam menyelesaikan tantangannya. Baik Ibu Nancy, dalam menyelesaikan mengambil sebuah keputusan itu, apakah langsung begitu itu keluar langsung bertindak atau berkonsultasi dulu dengan sebuah penyelesaian misalnya rapat atau gimana gitu Bu? Ya pastinya gitu, itu kan bukan keputusan saya sendiri ya, itu keputusan lembaga ya pastinya supaya keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang memiliki bernilai kemudian tidak merugikan orang lain. Ibu tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tantangan-tantangan yang dalam mengambil keputusan. Di sini yang akan saya tanyakan lagi adalah apakah Ibu dalam mengambil keputusan itu, apakah saat Ibu mendapatkan dilema langsung mengambil keputusan saat itu atau pakai jangka panjang atau bermusyawarah dulu gitu Bu? Jadi ketika pembiasaan yang aku lakukan selama ini ya, sejak kita diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah, tentunya setiap keputusan kita harus kita ambil dengan hati-hati ya, dengan pemikiran yang lebih mendalam ya, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Apalagi kalau keputusan itu sudah merupakan sebuah dilema etika ya, apakah nanti keputusan itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa berpihak pada murid. Untuk sekolah kan gitu ya, kita yang utama adalah murid. Nah itu pastinya aku tidak bisa dong memutuskan sendiri gitu kan, takutnya ada hal-hal yang tidak aku ketahui di balik keputusan itu yang tidak aku pahami, sedangkan itu keputusannya untuk keputusan lembaga. Harusnya aku memang harus mengkondisikan bahwa saat pengambilan keputusan itu aku harus mencari data yang dengan dalam arti kita harus melibatkan orang-orang yang memang berkepentingan akan keputusan itu, dan hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan juga, harus kita ketahui supaya keputusan itu benar-benar efektif dan dapat kita pertanggungjawabkan. Tadi Ibu kan memang sudah suatu prinsip ya Bu ya, kita kalau menjadi seorang kepala sekolah itu bagaimana murid ya Bu, karena Ibu tadi itu adalah memperjuangkan mencari guru yang tidak memiliki NPTK demi untuk anak tidak terbengkalai ya Bu ya. Dalam Ibu mengambil keputusan itu, apakah ada seseorang yang membuat Ibu mempermudah dalam mengambil keputusan itu keterlibatannya? Nah itu dia juga, aku orangnya suka bekerja secara tim ya, dan tidak bekerja sendiri gitu kan. Pemikiran satu kepala dengan 2, 3, 4 kepala itu pastinya hasilnya akan berbeda ya. Nah, tadi biasanya memang aku melibatkan tim-tim manajemen di sekolah gitu kan, sesuai dengan keputusan yang akan diambil gitu kan. Jika itu melibatkan orang tua murid, pastinya kita akan memanggil perwakilan paguyuban, kemudian komite sekolah gitu kan. Jika itu memang keputusan program sekolah terkait masa depan, kedepannya misalnya kita harus melibatkan juga semua warga sekolah, termasuk suara murid itu juga akan kita pertimbangkan gitu. Jadi Ibu dalam melakukan mengambil keputusan itu selalu tim ya Bu ya, jadi ibaratnya untuk kepentingan bersama gitu ya. Nah Ibu udah sering banyak mengalami dilema, bujukan moral gitu ya Bu ya. Itu apa Bu yang diambil inti atau bisa dirangkum dalam semua, jadi pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi sebuah pembelajaran. Ya.
Bu Tika berdasarkan pengalaman yang sudah pernah aku lakukan, kemudian dampak-dampak keputusan yang dari diambil gitu kan, ternyata di sekitar kita itu banyak orang yang harus kita layani ya kebutuhannya, terutama murid-murid kita ya. Nah di situ untuk setiap keputusan yang kita ambil, kita harus pilih dulu, kita observasi atau kita melihat lebih jauh keputusan itu nanti muarannya kemana, produk akhirnya seperti apa, apakah sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Kemudian di sana apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau tidak sesuai peraturan udah pasti rujukan moral ya, cenderungnya ke sana. Kalau dilema etika ya kita kemudian kita ada rasa kepedulian tidak gitu dengan orang-orang yang memang memiliki kepentingan di keputusan tersebut. Pengennya bisa mengakomodir semua pihak ya, bisa seadil-adilnya. Kemudian kita juga bisa berempati juga, terutama gitu kan, nggak hanya sama-sama menurut pertimbangan kita pribadi atau pengalaman tertentu, tapi yang bisa empatinya itu ke seluruh pihak yang memang terkait dengan keputusan itu. Itu ketika. Jadi ya jangka panjangnya otomatis pastinya kita pikirkan ya. Baik Bu, terima kasih. Semua dari obrolan kita Sudah begitu. Sudah cukup ya. Oh iya. Sudah cukup Bu, karena memang jadi memang apa ya Bu ya, kalau memang kita tuh nyaman ngobrol sama orang itu memang tidak berasa ya Bu ya. Waktu tetap berjalan. Jadi sangat menjadi inspirasi untuk saya Bu. Seandainya kalau saya nanti suatu saat jadi kepala sekolah, sepertinya pengen mengikuti jejak Bu, yang ibaratnya setiap mengambil keputusan dan problema itu memang yang tidak bisa sendiri kita. Iya, kita banyak belajar sama dengan waktu Iya. kita. Semakin banyak pengalaman kita semakin mendapatkan banyak pembelajaran ya. Terima kasih Bu, lain waktu kita disambung lagi. Iya. Dan minta doa ya Bu, biar saya CGP-nya lulus dengan nilai yang baik. Amin ya robbal